Masjid itu kini telah berkembang dengan pesat. Bahkan sekarang sudah tersedia tempat untuk menampung anak-anak, remaja, dan siapapun yang ingin belajar. Hanya dalam hitungan bulan, masjid itu telah menjadi masjid yang sangat inspiratif. Ragil dan Rangga juga sudah terbilang sukses karena mereka sering mengisi acara di tempat lain seperti sekolah, masjid lain, atau bahkan di acara pernikahan. Kehadiran mereka mampu menimbulkan energi positif untuk orang-orang, terutama kaum yang muda. Tak terasa, sudah hampir 7 bulan Rangga dan Ragil bersama di masjid ini. Suka duka telah dilewati. Mereka merasakan bahwa ini adalah pengalaman paling berharga bagi mereka. Mereka merasa bermanfaat bisa melakukan semuanya bersama-sama dengan orang-orang yang hebat. Namun, mereka harus meninggalkan masjid ini untuk menjadi pengurus kreatif di pesantren modern. Permintaan dari syekh pemilik pesantren, Pak Kiai pun sangat mendukung dan rela melepas mereka. Ragil dan Rangga bersiap-siap membereskan pakaian mereka. Tidak semuanya, karena mereka akan kembali lagi ke sini. Entah kapan waktunya. Randy, Rasya, dan juga Roni sedih sebenarnya. Namun mereka juga mengerti bahwa Rangga dan Ragil memang harus mengembangkan kekreatifan mereka. Gil, enggak. Sebenarnya kita belum siap nih ditinggalin lu berdua, ucap Randy dengan nada melas. Lebay lu. Gue sama Rangga harus berangkat sekarang. Kalian jaga diri ya. Kalau gue sama Rangga kesini, gue harap masjid ini banyak perubahan positifnya. Gue yakin sama kalian. Dan kita sama-sama belajar ya. Cuma beda tempat doang kok. Jawab Ragil. Insya Allah, gue dan yang lain bakal rawat masjid ini dan akan terus melaksanakan apapun yang sudah terlaksana oleh kita semua di sini, ucap Roni. Ragil dan Rangga hanya tersenyum. Kemudian Pak Kiai, Hanza, Tisa, Mei, Amel, dan juga Zeni datang melihat persiapan Ragil dan Rangga. Apa sudah selesai persiapannya? Tanya Pak Kiai. Baru udahan tuh Pak Kiai. Hehe, jawab Randy. Ragil dan Rangga menghampiri Pak Kiai dan mencium tangan Pak Kiai sangat lama. Mereka berterima kasih kepada Pak Kiai karena sudah mau menerima mereka di sini. Mereka sangat bersyukur bisa ada di sini bersama orang-orang yang hebat. Air mata bercucuran. Pak Kiai juga ikut terharu dengan suasana. Pak Kiai juga berterima kasih kepada mereka karena mereka juga mau ikut memakmurkan masjid ini. Pak Kiai juga sangat bersyukur sekali dengan semua yang terjadi. Bersyukur karena Allah telah menghadirkan anak-anak yang sangat luar biasa. Lalu Pak Kiai memeluk Ragil dan Rangga. Setelah itu, Ragil melirik Hanza. Mengetahui itu, Hanza langsung tertunduk. Ada guratan sedih di antara keduanya. Entah apa yang terjadi pada Hanza. Perasaan yang selama ini dia usahakan untuk tidak datang, kini seakan kembali terulang. Tapi dia tidak mau seperti dahulu yang hanya menjadi korban penantian hingga berujung pengkhianatan. Jujur, dia masih trauma. Makanya, saat ada laki-laki yang selalu melontarkan kata gombalan, dia akan merasa tidak nyaman, bahkan marah. Karena dia pernah baper yang ternyata dia hanya dijadikan pelampiasan dan dikhianati. Tapi kini, perasaan itu datang lagi kepada orang yang berbeda. Meski berulang kali berusaha dia pungkiri, tetap saja perasaan itu terus menghantuinya. Ragil berbisik dalam hatinya. Hanza, jika saja Allah mentakdirkan kita untuk bersama, aku akan sangat bahagia bisa bersamamu. Namun aku tidak berharap banyak, karena semua adalah kuasa Allah. Aku hanya berdoa, semoga jatuh cintaku ini adalah jatuh cinta untuk yang terakhir kalinya. Bukan perasaan yang sekadar singgah lalu pergi. Aku ingin perasaan cinta itu adalah satu kali, untuk selamanya. Pak Kiai sudah menyewa bus untuk keberangkatan mereka. Hanza dan yang lain juga ikut untuk mengantarkan Ragil dan Rangga. Mereka berangkat. Sesampainya di pesantren, Pak Kiai mengantarkan mereka kepada syekh pemilik pesantren. Setelah berbicara cukup banyak, Pak Kiai pamit.
Syekh pemilik pesantren dan istrinya serta Rangga dan Ragil ikut bersama Pak Kiai ke bus mengantarkan tamu mereka. Mereka ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Kiai dan juga teman-temannya. Ada rasa yang mengganjal di hati Ragil ketika melihat Hanza. Hanza terlihat cuek sekali. Padahal Ragil tak pernah bisa melupakan masa-masa ketika mereka bekerja sama untuk memakmurkan masjid dan menjadi leader. Mungkin memang Hanza tidak merasa Ragil berarti dalam hidupnya. Sedangkan Ragil merasa bahwa Hanza adalah seorang perempuan yang mampu membuat hatinya luluh tanpa isyarat apapun. Setelah itu, Pak Kiai dan yang lain pulang. Rangga dan Ragil kembali memasuki pesantren bersama Syekh pemilik pesantren yang dengan hangat sangat menyambut mereka. Syekh pemilik pesantren meminta salah satu pengurus untuk mengantarkan mereka ke kamar yang telah tersedia bersama dua remaja lainnya yang akan sekamar dengan mereka. Mereka memulai hal baru dan bersyukur bisa melakukan semua hal ini. Mereka berharap semoga apa yang mereka lakukan di sini adalah hal yang bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang. Mereka terbilang mudah bergaul dan mudah menempatkan diri. Mereka juga sangat aktif dan bisa membawa hal baru pada pesantren. Setelah sholat berjamaah Isya, Ragil tidak beranjak dari masjid. Rangga menghampirinya. "Gil, kenapa? Lu gak ke kamar?" tanya Rangga. "Nanti dulu lah bang, duluan aja ya, nanti Ragil nyusul," jawab Ragil. "Oke, kalau gitu abang duluan ya. Assalamualaikum," jawab Rangga. "Waalaikumsalam," jawab Ragil. Ragil melihat-lihat seisi masjid. Dia tersenyum. Teringat masjid yang kini dia rindukan. Teringat teman-temannya. Lalu dia keluar dan duduk di teras masjid sambil menghirup udara malam. Merasakan semilirnya angin yang menusuk kalbu. Tiba-tiba bayangan Hanza datang. Dia tersenyum, tapi hatinya terasa sesak. Entahlah, yang jelas kini dia tiba-tiba merindukan perempuan itu. Ragil mengambil buku kecil dan pena yang biasa dia gunakan untuk menuliskan perasaannya, yang kebetulan juga dia membawanya, lalu menuliskan sesuatu di sana. Tulisannya berisi, "Semoga aku bisa menjaga hati ini untuk siapapun kelak yang akan menjadi cinta sejatiku. Jikalau Hanza orangnya, maka siapkanlah hati kami pada waktunya. Jika bukan, maka ikhlaskanlah hati ini, agar aku bisa melihat siapa yang sebenarnya ditakdirkan untukku ya Allah." Salahkah aku atas perasaan ini yang tak mampu menutupi aku masih cinta